Halo, selamat datang kembali di channel saya Flashlight Noob. Di video kali ini saya akan review dari produknya Phoenix, yaitu Phoenix PD35R. Jadi Phoenix PD35R ini adalah versi penerusnya PD35V3 ya. Atau kalau di situsnya Phoenix sendiri, PD35R ini sebenarnya lebih ke penerusnya UC35 ya. Saya nggak tahu kenapa bukan di PD35V3 tapi di UC35 ya. Itu kenapa saya juga nggak tahu, tapi kalau di websitenya seperti ini. Ini salah satu seri tactical style ya, jadi center yang mengadopsi taktis karena menerapkan dua buah tombol di belakangnya. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat dulu packagingnya. Phoenix PD35R ini menggunakan SFT 40 versi DDoM ya. SFT itu versi ya, tidak ada kubahnya ya, jadi otomatis intensitasnya juga lebih tinggi dengan maksimum outputnya adalah 1700 lumen dan sampai dengan 353 meter untuk jarak sorotnya. Menggunakan satu buah baterai 3400 mAh 18650. Untuk tampak sampingnya seperti ini. Jadi ini selain taktikal tapi lebih ke EDC ya, karena bentuknya compact dan memang saya saat carinya center yang menggunakan baterai 18650. Lalu untuk spesifikasinya seperti ini. Di sini turbonya 1700, high-nya di 1000, mediumnya 350, low-nya 50 dan eco 10 lumen. Nah, ini steppingnya ini Phoenix ini bagus banget ya. Steppingnya ini benar-benar mengakomodir kebutuhan untuk penggunaan ya. Jadi bisa kalau sehari-hari 10-50 lumen itu udah terang banget. Lalu bisa lebih terang lagi di 350 ya. Jaraknya bahkan bisa sampai 163 meter. Lalu high-nya 1000, yang high-nya pun bisa lebih dari beberapa menit ya, karena 1000 lumens itu tidak terlalu panas ya. Seperti ini. Oke, kita lihat. Jadi untuk paket penjualannya di Phoenix Indonesia ya, Phoenix Indonesia untuk PD35R ini sudah langsung dapat baterai 18650-nya ya. Kita dapat holster. Saya cukup apresiasi ya Phoenix ini sampai sekarang tetap kasih holster ya, nggak kayak S-Beam. Kenapa di sini S-Beam nanti saya kasih tahu. Holsternya walaupun nilon holster ya, bahannya biasa aja ya, jauh banget sama holsternya Nightcore. Nightcore-nya bagus, kalau ini holsternya sekedar ada ya, tapi layak. Dengan harga 1,5 juta masih oke lah. Ada kartu garansi dan ini dari Phoenix Indonesia bisa langsung klaim garansi ya kalau kenapa-kenapa. Dan Phoenix Indonesia ini Phoenix resmi ya. Lalu ada brosurnya ya, ini line up terbarunya Phoenix ya. Salah satunya yang PD36R Pro ini versi 2021 700 ya baterainya. Dapat kabel USB Type-C karena senternya sendiri onboard charging ya, USB Type-C. Kabelnya bagus, tebel, nggak murahan ya bahannya juga. Lalu dapat spare o-ringnya, ada dua spare o-ring. Ini bekas baterainya, ini juga bekas baterainya. Lalu kita cek lanyardnya. Lanyardnya ini bagus loh Phoenix ini. Tuh, paten ya. Dia ada stoppernya nih. Ini panjang dan bahannya bagus nih. Lanyardnya ada logo Phoenix-nya nih kecil nih. Oke, lalu ada manual booknya. Manual booknya besar sekali. User manualnya yang bahasa Inggris ya. Ini yang atas nih bahasa Inggris. Kita lihat dulu skematiknya seperti ini ya. Onboard charging, dua tombol belakang. Di sini juga ada grafik untuk penggunaannya, baik output lumensnya dan juga jarak pakai waktu pakainya ya.
runtime per hour ya. Ini diwakili dengan 1 jam ya. Jadi kelihatan di sini outputnya 100%, 80%, 60%. Di sini juga ada keterangan garis-garisnya berapa persen. Yang kalau kita lihat 350% ya. 350% ini yang ini ya, berarti bisa sampai 5 jam nih. Lama banget. Jadi ini sesuai, kalau Center Phoenix, Solite, S-Beam itu biasanya pasti spesifik ya, karena standar ANSI ya, American Standard. Standar ANSI, jadi mereka pengukurannya juga pasti real ya. Oke, seperti itu. Oke, kita langsung lihat dulu penampakannya Phoenix PD35R. Ini desainnya, kenapa saya pilih Phoenix ini yang PD35 ya. Kenapa saya kenapa nggak PD36R gitu kan, lebih jauh, lebih performance-nya lebih jauh ya, lebih tinggi. Nggak, karena saya nggak suka, saya bukan nggak suka. Saya bukan penganut fans 21700 ya baterainya. Ini sama kayak saya beli S-Beam. Dan PD35R ini persis dengan S-Beam P16 yang saya punya. Dua-duanya baterai 18650 standar. Dan dua-duanya SFT40, hanya yang PD35 ini dia versi biasa ya, smooth reflector. Kalau yang S-Beam ini pakainya tear lens ya. Lalu desainnya ini sebenarnya klasik ya, minimalis klasik ya. Cuma kalau di PD35 ini lebih untuk EDC, lebih untuk lebih praktis karena sudah onboard charging, walaupun saya bukan penggemar onboard charging ya, tapi pengecualian untuk Phoenix yang ini saya pakai onboard charging. Oke, seperti ini penampilannya Phoenix PD35. Ini memang kalau brand premium, anodizingnya, hard anodizingnya itu memang kentara banget ya, terasa banget di tangan. Ini glossy looknya itu bagus ya, dan nggak cepet, bukan nggak cepet, bahkan kayaknya fingerprint itu sidik jari kalau kita pegang itu nggak nempel, nggak ngebekas loh Phoenix ini. Ada 2 tombol utama, tombol on off dan tombol untuk seleksi pemilihan output. Di sini juga ada klipnya yang nggak deep carry ya di tengah-tengah, tapi nggak nahan juga sama si ininya telnya. Dan untuk lensnya LED-nya dia SFT40, ini kecil ya, SFT ini ternyata SFT40 saya baru tahu juga kecil. Ini kita komparasi dengan S-Beam ya. Yang anehnya di Phoenix ini sebenarnya hampir di semua yang saya tahu ya, kecuali TK series ya, Phoenix ini si bezelnya, ujungnya itu dia nyatu ya. Kalau yang lain itu kan rata-rata dia punya strike bezel yang terpisah ya. Di sini ada dratnya lagi ya. Ada yang bisa dilepas kayak jet beam dan lain-lain. Ya, kalau di Phoenix ini nyatu dan dia nggak agresif ya, nggak tajam juga. Kalau di yang S-Beam ini lumayan agresif ya, banyak bergerigi-gerigi. Yang Phoenix ini enggak gitu. Dan ini sama-sama cooling ini ya, untuk pelepasan panasnya ini lumayan baik ya. Ini kalau yang lain biasanya kayak Nextdoor juga kan dia nggak kasih sirip-sirip seperti ini ya, padahal ini kan sebenarnya memang berfungsi ya untuk pelepasan panas, heatsink. Dan ini sama-sama support untuk direct strobe ya. Ini sebenarnya salah satu alasan saya beli center taktis ya, walaupun kita tidak mengharapkan skenario taktis ya, tapi setidaknya kita punya. Jadi pilihannya sebenarnya bisa langsung turbo atau bisa langsung strobe. Bahkan kalau bisa dua-duanya kayak Nextdoor atau Netcore ya, itu bisa langsung dua-duanya. Kalau di sini hanya bisa direct strobe aja, akses strobe-nya. Gitu. Oke, kita sudahi dulu ya komparasi dengan S-Beam-nya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kita buka dulu tampak baterainya. Untuk tailcapnya sebenarnya tailcapnya ininya paten ya. Tapi kalau si Phoenix ini jadi di ujungnya ini nggak full anodized ya.
Ini kontaknya nih ada. Oke. Baterai bawaannya Phoenix 3400 mAh. Lebih besar ya, kalau nggak salah lebih besar deh. Kalau S-Beam nggak nyampe, atau besaran S-Beam ya, baterainya 3500 kali S-Beam. Dia gold plated juga ya, center premium. Dan sebenarnya sedikit unik Phoenix ya, makanya sebenarnya saya bukan fansnya Phoenix. Di center-center lain, Nightcore dan lain-lain ya, sebenarnya saya buka dari sini. Jadi di dalamnya itu kalau dibilang taktikal ya, taktikal style. Jadi ada stylenya ya. Kalau di S-Beam ini depan belakang nih spring semua ya. Jadi benar-benar untuk guncangan ini nggak kelihatan ya. Tapi di sini ada springnya ya. Kita lihat masukin ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita skip aja ini. Di Phoenix ini tidak ada springnya di dalamnya. Jadi makanya banyak juga yang komplain ya, karena memang brandnya udah besar ya, Phoenix Solite ya. Saya bukan fansnya mereka. Kenapa saya nggak banyak produk mereka? Karena saya lebih suka brand-brand yang sebenarnya sepertinya underrated ya. Tetapi ternyata kualitasnya bagus. Tapi kalau yang S-Beam memang S-Beam top notch lah, bagus banget ya S-Beam itu. Kalau ini jadi dibilang taktikal, tapi nggak ini ya, karena sebenarnya kita nggak mengharapkan versi apa ya taktikal itu untuk militer banget atau apa, tapi lebih ke durability-nya kali kan. Jadi kan kalau memang keamanan ya sebaiknya ada double spring ya. Kalau kayak ini kan bunyinya juga saat dijatuhkan tuh seperti itu. Phoenix PD35R. Lalu di sini juga ada onboard charging dan juga ada baterai indikator. Saat dinyalakan dia akan menyala konstan nyala, ini berarti baterainya masih 4, ya 4, sekian volt. Dia menyala hijau nanti dan seterusnya ya, nanti akan kedap-kedip untuk berapa 75% sampai 10% ya. Jadi setiap dinyalakan dia akan menyala hijau. Lalu di sini ada USB port Type C ya. Ini tapi beda ya. Ininya bagus ya. Type C apa namanya? Cover portnya bagus. Dan dia masuk ke dalam ya, dia ada jedanya lagi di dalamnya. Jadi buat sinahan si tombol apa ini ya, kayak kupingnya ini dia masuk ke dalam jadi paten. Jadi nggak bisa, nah kalau nggak sengaja itu nggak kebuka. Jadi kalau biasa dimasukin tas apa dia nggak kebuka. Oke, seperti kita lihat dulu ya dengan untuk panjangnya ini, panjang keseluruhan bodinya di 13 ya, 13,5 ya. Hampir ya sampai 14 cm ya, 14 cm. Lalu untuk diameter diameter kepalanya ini di 3 hampir 3 cm ya, 2,5 ya. 2,5 cm atau sampai 1 inch ya. Yang saya suka ini karena memang sebenarnya desainnya itu klasik ya. Desainnya klasik dan lebih mudah dibawa-bawa karena bentuknya kepalanya itu kecil. Beda dengan S-Beam P16 ini, walaupun beda tipis tapi kalau dikantongin terasa ya. Nah, ini kan jauh banget nih. Ini 3 cm nih, 3 cm, 3 cm dan ini cuma 2,5, jauh banget ya. Oke, sudah jelas kalau S-Beam nggak bisa tail stand dan saya juga nggak perlu ya tail standing, dan ini juga bukan untuk tail standing ya. Ini untuk apa namanya, melindungi supaya tombolnya ini tidak tertekan. Jadi ini nggak bisa tail standing. Oke, seperti itu Phoenix PD35. Sebentar, ini lampunya sepertinya kurang terang ya. Oke, kita langsung masuk ke user interface-nya ya. Jadi user interface-nya sendiri itu sederhana ya. Jadi untuk tombol utamanya on off,
Lalu untuk memilihnya kita pencet langsung tombol keduanya dari 10, 50, 350, 1000 ya. Oh, berarti ini ya, ini 10 lumen, 50 lumen, 350, 1000, 1700 lumen. Dan di kondisi apapun untuk tombol keduanya ini bisa langsung ke strobe ya. Kalau kita tahan beberapa detik, 1 detik, dia akan akan konstan ya. Nah, ini kalau di mati sepertinya nggak bisa ya. Kalau di mati ini kita harus tahan. Kalau dinyala kita pencet ya langsung. Oke. Dan tombolnya ini persis, strobe-nya persis kayak S-beam ya. Jadi nggak ada jeda sepersekian detik saat kita pencet untuk strobe. Baik S-beam atau Phoenix ini sama-sama. Ya, saya punya yang nanti yang jet beam ya. Jet beam itu ada jedanya, saat kita pencetnya ada jedanya. Kalau ini enggak, langsung nyala. Dan ini terang banget langsung di turbonya ya, di 1700 1800 ya. Oke, seperti itu saja penggunaannya. Jadi memang kesimpulannya saya suka pertama desainnya minimalis, saya nggak suka center besar, saya sukanya baterai 18650. Dan ini salah satu, jadi sebenarnya saya nggak pernah kesampaian ya, baru sekarang saya kesampaian, saya beli Phoenix PD35. Waktu itu saya ingat saya sudah bikin wishlistnya itu Phoenix PD35 yang camo ya, camo edition, camouflage ya, jadi yang versi kayak seragamnya US ya, ini ya apa namanya, battle uniformnya ya, BDU ya, BDU-nya US gitu ya. Itu sampai kemarin, sampai kapan ya, itu sempat ya udah deh nggak beli, pas ngeliat loh PD35 nih bentuknya mirip ya, kecil, simple, oke saya ambil. Dan juga utamanya saya suka dengan center yang beam profile-nya itu ya, beam profile-nya itu kecil ya, sempit ya, atau spot seperti ini. SFT40 ini sempurna banget ya, menurut saya sempurna banget untuk center EDC taktikal ya. Walaupun S-beam P16 ini jauh ya, menurut saya pribadi jauh lebih baik ya dari performance, feeling ya, impresif penggunaan, bahannya juga. S-beam ini bagus banget ya. Ini center terbaik yang pernah ada, yang pernah diproduksi S-beam menurut saya ya. Kalau seri LL-nya yang lain, L16, L19 itu kan besar ya. Kalau ini compact dan ini satu-satunya ya. Jadi ini pertama kalinya S-beam pakai 2 tombol kan. Dan ini kenapa saya langsung beli S-beam P16. Dan ini melengkapi seri SFT40 saya. Phoenix PD35. Oke, sekian dulu review ya, review Phoenix ya, biar nggak satu merek aja nge-reviewnya. Jadi ini adalah Phoenix PD35. Terima kasih banyak yang sudah menonton, yang sudah like video-video saya. Jangan lupa di like juga, dan yang belum subscribe bisa di subscribe juga ya. Susah banget loh tembus sampai 1000, dan nggak semuanya di endorse, membeli sendiri, ini beli sendiri semua. Oke, terima kasih banyak. Kita langsung lihat ke beam shotnya ya. Terima kasih. Salam flashlight.